Oke, jadi welcome back to Silent Trader Academy Channel. Ya, masih berjumpa kembali dengan saya, Om Silent, di kesempatan morning briefing hari ini untuk tanggal 31 Oktober 2022, tepatnya di penghujung bulan Oktober dan mengawali minggu di awal November. Oke, jadi karena morning briefing ini sekarang seminggu sekali, jadi kita bahas outlook market agak sedikit time frame lebih panjang. Ya, nah sebelum itu saya mau menginformasikan kepada teman-teman bagi Anda yang nonton video ini di tanggal 29, 30 atau tanggal 31, maka Anda masih berkesempatan untuk join kita punya registration yaitu VVIP Silent Investor. Oke, jadi ini beda dengan silent trader, ini benar-benar fokus long term investment dan ini juga udah pernah saya spoil ya. Dibentuk tahun 2020 akhir di mana modal 50 juta rupiah. Perkaran saya screenshot ini di tanggal berapa ya? 2 hari yang lalu ya. 2 hari yang lalu ya. Jadi apa namanya sekarang 65 juta rupiah. Ya, jadi naik kurang lebih 30%-an gitu ya. Lalu dalam 2 tahun ya, 30%-an dalam 2 tahun. Lalu berikutnya juga kalau kita perhatikan ya, ini saya sempat spoil emiten-emitennya ya. Kita pun ada yang gagal juga, tapi karena di manage Anda benar-benar bisa lihat porto saya kalau member. Saya beli berapa, saya jual berapa, saya lepas di berapa, saya TP di berapa, kalian bisa cek sehingga termanage dengan baik gitu. Meskipun memang di dalam 1-2 kuartal ini agak ngestak portofolionya karena ya market juga kan dalam position yang sideways. Dan ini adalah closing terakhir karena di tahun depan belum tahu open lagi kapan, di bulan berapa, dan konsepnya akan dirubah. Salah satu konsep yang dirubah mungkin tidak akan di well managed detail seperti ini. Mungkin ya. Jadi cuman hanya dikasih list emiten yang di kuartal ini superior, mungkin udah. Tapi kalau yang old system, Anda di-share yang oke, Anda dikawal, Anda bisa lihat porto saya sendiri seperti apa. Jadi itu benefit yang mahal banget. Jadi kalau Anda mau join yang old system, silakan karena Anda akan dapat 2 sistem sekaligus. Sistem baru dan sistem lama. Misalnya nih, Anda membership 1 tahun. Ya kan, tahun depan kan udah ganti sistem. Jadi Anda akan tetap dikawal gitu ya di sistem lama dan tetap dapat fasilitas yang baru. Jadi Anda dapat 2 fasilitas sekaligus. Dan harga investasinya juga murah ya per kuartal. Jadi 275.000 itu 3 bulan. Atau kalau mau kita bagi kurang lebih 90 ribuan sebulan. Ya, 6 bulan lebih murah lagi dan seterusnya. Jadi kalau mau silakan closing regis di jam 12.00 WIB hari Senin nanti. Yang mau join channel waiting list ya, linknya ada di bio kita. Ya, Anda bisa klik waiting list, silent investor, download aplikasi apps, channel Bibos, grup Telegram, kontak admin, channel YouTube, dan sebagainya. Oke, lalu juga jangan lupa tonton Bibos. Minggu ini kita rilis episode 11 dan 12. Minggu depan kita coba rilis 1 episode lagi, episode 13. Ya, dan minggu depannya lagi dan seterusnya. Bisa ditonton mengisi akhir pekan biar Anda benar-benar dapat ilmu yang gratis. Ya, jadi dukung terus saya sebagai influencer yang tulus memberikan ilmu secara gratis dan tentunya ilmunya juga bukan kaleng-kaleng. Oke, lalu berikutnya kita bahas market flashback seminggu ke belakang, di mana kondisi market ya bisa dibilang bagus, bisa dibilang agak sideways ya kalau seminggu. Kalau 2 minggu terakhir trennya naik ya, technical rebound, dan menurut saya mungkin market masih akan fase consolidate. Ya, ada 2 sih kemungkinan. Feeling pertama super optimisme akan rally lagi, breakout di sini ya. Breakout di highest-nya kemarin di 7.100-an. Breakout continuation ya, naik ke atas ini dan ya kita bisa bilang OTW window dressing. Kalau itu terjadi akan uji lagi 7.300 sebagai all time high dan strong resistance double top dia kemarin. Oke. Lalu berikutnya adalah versi yang netral, ialah dia akan masih consolidate mungkin kurang lebih di garis kotak
ya blok kotak yang saya buat, atau dia akan consolidate di atas EMA 200 sampai di resisten 7.100. Jadi 6.950-an sampai 7.000. Mungkin ini versi yang netral dan realistis untuk di minggu ini ya. Tapi memang feeling saya outlook-nya dia masih akan coba ke atas. Asal di EMA 200 ini nggak jebol. Nah, versi pesimis dia akan breakdown. Ya kalau ini breakdown, ini akan mengulang fase 1, 2, 3 gitu ya. Meskipun 3 harusnya sih yang paling panjang. Ya, lalu 4, 5. Bisa nggak? Bisa. Jadi masih banyak kemungkinan, cuman versi dari saya melihat GDP di US ini kan berpengaruh ya. Jadi kemarin keluar berita GDP US berhasil growth 2,6% atau 2,5. Terlepas dari resesi karena di kuartal-kuartal kemarin itu hancur teman-teman ya, minus gitu ya, sehingga resesi. Nah, pertumbuhan ini akan membuat mungkin kenaikan suku bunga tidak seagresif yang sebelum-sebelumnya mungkin. Jadi, suku bunga mungkin akan terus di-push oleh US, begitu pula dengan suku bunga BI kita, tapi mungkin nggak agresif. Biasanya mungkin naik cuman bisa 50 basis point, 75 basis point. Ya paling ini cuma naik 25 basis point. Gitu ya. Mungkin seperti, jadi ini adalah katalis yang bagus, respon bursa luar juga menarik. Dow dari 29 udah balik ke 32, itu udah hampir 10% ya. Kalau kita hitung tuh itu udah mau hampir 10%. Jadi moodnya bagus ya, dan semoga akan diikuti oleh market kita di minggu ini. Gitu ya. Lalu juga banyak emiten-emiten yang sudah rilis rilis laporan keuangan. Kita udah bahas ini di jauh-jauh hari. Katalisnya ingat ya, saya bilang minggu ketiga, minggu keempat. Dan it's happen. Terutama pertama di banking. Nah, mungkin di minggu ini, minggu yang di awal November sampai pertengahan, mungkin emiten-emiten batu bara yang jadi katalis. Ya, komoditi-komoditi yang diuntungkan. Tapi ya Q3 ini kayak dua mata pisau ya. Kalau kita lihat emiten-emiten yang sejauh ini rilis, ada yang duar, bagus banget. Ada yang fail lalu kebanting. Ya, kayak contoh kayak Inco kemarin dibanting karena nggak sesuai ekspektasi market dan sebagainya. Jadi, kita harus meyakini emiten yang kita pegang punya katalis. Dan yes, kalau batu bara kita nggak usah ngomong, peluangnya sangat amat tinggi untuk bagus gitu ya. Cuman apakah katalisnya akan bisa ngangkat emitennya tinggi atau enggak. Jadi ya kita tinggal mantau, ada beberapa katalis, sisanya menyambut window dressing ya. Mungkin blue chip yang masih strong uptrend kita bisa jadikan pilihan. Seperti itu ya. Oke, mungkin itu review dari saya aja. Moodnya masih bagus. Kemarin koreksi di hari Jumat juga koreksi yang diperlukan. Meskipun banyak juga emiten yang ARB ya. Tapi menurut saya itu hal yang wajar sih. Hal yang perlu karena market rally-nya juga udah lumayan banyak. Lalu berikutnya ialah kita akan bahas requestan. Kita coba cek dulu ya. Sebentar, saya ceknya pakai ini sih. Saya ceknya pakai handphone. Kok ini nggak ada ya? Sebentar ya. Sebentar. Oke. Maaf ya. Oke, saya lihatnya di handphone ya, jadi mungkin teman-teman nggak lihat. Yang pertama, Jekon. Kita to be honest cut loss Jekon kemarin. Kenapa? Gagal. Ya. Teknikalnya bagus, tapi gagal. Ya terpaksa kita harus lepas. Meskipun mungkin dia mau bottoming dulu lagi, bisa loh. Jadi mungkin Anda kalau mau tunggu Jekon, tunggu lagi di bawah. Bisa. Ada kemungkinan dia ke sini nanti rebound lagi. Tapi kan kita belinya kan di sini. Jadi ya kita harus cut loss. Nggak mungkin kan kita keep dari 180 ke 15. Jauh. Lepas di 16 ke bawah share. Itu dari Jekon ya. Jadi sebenarnya trendline yang dia breakdown belum, yang dia breakout belum patah. Tapi candle-nya agak kurang bagus. Itu aja. Jadi kalau kita lihat tekanan jual, ini kan karena market kemarin juga sebenarnya agak sedikit kurang bagus.
maka peluang besar mungkin dia mau uji support lagi di 160 satu. Nah, ya bagi Anda yang baru mau serok bisa dicoba. Lalu Doit udah rilis LK belum ya? Nanti kalau udah coba di komen. Setahu saya belum. Dan ini emiten yang small capnya, middle to small. Jadi kalau blue chipnya yang saya suka ITMG, ya saya kan selalu bilang ITMG. Ya ada juga Adro, PTBA kemarin Buyer Resource. Emiten termahal yang mau stock split juga LK-nya duar, mantap banget. Mungkin ada ABMM juga yang lagi berfluktuasi, tapi kalau kayak Doit, SMMT ini juga di ujung tanduk, like KKGI dan sebagainya. Ini emiten-emiten yang small cap dan yang mungkin kadang kalau bergerak bisa lebih signifikan. Jadi katalisnya adalah di emiten batubara. Nah, sementara emiten batubara kan memang naiknya belum terlalu strong. Cuman kemarin ITMG aja yang breakout. Ya, itu pun belum valid breakoutnya. Gitu. Kebetulan kita di silent trader kita swing ITMG di 41 dari 41.000 jadi udah 10%. Gitu ya. Nah, untuk Doit paling kita batasi di current support 370. Asal di atas ini moodnya akan kembali ke atas minimal di 400-420. Ya, ini breakout di 420 baru validasi dia akan kembali ke tren yang positif. Kalau belum dia akan kembali sideways dan ya akan butuh waktu lagi gitu ya untuk recover. Lalu next ada Cevin. Cevin ini juga kenaikannya bareng grup Panin. Jadi Anda nggak heran kalau kemarin Panin pada koreksi sehat. Ini koreksi sehat ya. Saya pun kemarin coba-coba masuk pakai MA5 jebol lepas juga. Trennya masih bagus. Mungkin ada gap mau ditutup dulu boleh juga. Jadi kalau Anda mau sabar tunggu di bawah 400 boleh sih. Udah low risk. Ya ini emiten finance yang oke lah menurut saya. Emiten finance yang menurut saya oke. Cuman ya titik entry tinggal kita atur. Ini moodnya bagus, volumenya gede, transaksinya banyak, ya mau masuk agak lot lebih banyak sedikit juga harusnya bisa gitu ya. Tinggal kita buy-nya pas correction. Overall good. Aceh saya no comment, saya udah bilang dari jauh-jauh hari. Kalau Anda terus nonton live Instagram kita, mungkin nanti hari Senin atau hari Rabu kita live Instagram, saya udah bilang ya bahwasanya ini ada current support, last support, ini udah strong. Bagi Anda yang mau buy on weakness, itu bisa. Kemarin saya bilang gitu ya. Dan pas banget setelah sentuh langsung rebound dari 500 ke highest-nya di 580. Bahkan hampir 900. Jadi hampir 20% rebound. Dan ini rebound yang udah cukup. Nah, cuman apakah akan terus berlanjut? Saya pikir enggak. Kenapa? Bukan enggak ya. Saya pikir kemungkinannya kecil. Karena ya tapi nggak tahu sih kalau tiba-tiba dia punya laporan keuangan bagus. We don't know. Tapi di kuartal 3 dengan kondisi daya beli menurun, BBM naik dan sebagainya di kuartal 3, saya nggak tahu apakah ini akan jadi dampak yang positif untuk Aceh atau justru negatif karena di kuartal 2 kemarin sih babak belur. Jadi mungkin kenaikan ini bagi yang sangkuters atau copeters manfaatin secondary movement, tapi jangan sampai terbuai beli di resist karena ini sangat amat riskan. Ya, seperti itu. Tapi kalau dibilang bottom ya 500 bottom, saya udah bilang. Ya, di setiap live IG saya sudah selalu bilang. Lalu Dewa, wah kalau Dewa aku no comment sih. Mending BNBR ya. Ini pun BNBR ya dia kena pemantauan saham gitu ya. Tapi emitennya kemarin uptrend. Nah, kalau Dewa ini akan ngikut emiten grup Bakri ya, mungkin dia akan ngikut si Bumi. Karena Buminya juga kemarin kan koreksi sehat ya. Masih dalam fase yang ya masih menguji. Dewa juga position sideways, tektok aja di 70-60. Ini kan range sideways dia. Position 60 di atas EMA 200 di 59 so far ya mau hold, mau buy dan sebagainya asal di atas 59 so far Anda bisa coba spekulasi jual ketika nanti rebound ke resisten. Ya kalau katalis harus tunggu grupnya sih. Lalu Adro juga position sideways, ada katalis LK dan ya setahu saya Adro juga bagi dividen 2 kali ya. Adro ITMG bagi dividen 2 kali. Nah, mungkin itu yang bisa jadi short katalis. Kayak Demas ini bagi dividen. Mungkin ada yang nanya, Om kenapa Demas naik ya dividen? Ya, ini salah satu emiten yang bagi dividen besar ya Demas. Padahal
laporan keuangannya Q3 udah keluar setahu saya, hancur. Tapi kenapa naik? Dividen hunter. Jadi itu udah biasa ya. Adi, bahas dong potensi setelah naik isu, apakah akhir tahun akan ada ikan? Kalau kita bahas potensi, maka yang kita bahas prospek. Dan kalau construction, emiten-emiten konstruksi ini balik lagi ya, saya nggak ngomong politik, tapi memang pada faktanya emiten konstruksi akan sangat berpengaruh terhadap gaya kepemimpinan dan tujuan dari pemimpin kita, gitu ya. Apakah dia fokus full ke pembangunan atau mungkin fokus ke full pembangunan misalnya EBT, ke transportasi dan sebagainya, itu kan beda-beda, gitu ya. Kebetulan ya dari 2014 emiten konstruksi atau pemerintahan yang Bapak Presiden kita memang fokus pembangunan luar biasa. Ya, dan ini mendongkrak emiten-emiten BUMN karya tentunya, ADI, PT PP, WSKT, Wika, dan segala anak usahanya, baik itu yang listing atau tidak, dapat proyek. Jangan proyek lah, dapat kontrak. Ya, dapat kontrak pembangunan. Ya, setidaknya dalam rancangan yang sudah disusun, let's say IKN kita ngomong itu sampai 2024, 2025 itu udah ada itu jatah-jatahnya. Jadi ya mungkin sampai tahun tersebut masih oke. Nah, kalau sudah ganti kepemimpinan, bukan saya bilang pemimpin yang depan jelek atau pemimpin yang sekarang bagus dan sebagainya, enggak. Tapi maksudnya kalau untuk konstruksi akan berpengaruh banget. Gitu ya. Nah, itu secara kalau kita bicara panjang. Tapi kalau yang ditanya cuma sampai akhir tahun, spesial Adi, ini kan dia rek isu ya. Jadi kalau ada aksi korporasi tentu kita punya sudut pandang agak beda. Teknikalnya sih jebol. Jadi after dia rek isu, ini kan lagi rek isu ya. Adi ini kan lagi rek isu. R-nya bisa diperdagangkan. Ya, terakhir di 4. Ya, terakhir di 4, ADR-nya sepi peminat ya, sepi peminat. Ya, ini biasa yang beli institusi-institusi sih. Teknikal juga jebol after right itu, nggak ada katalis. Ya kalau Anda memang mau doyan, mungkin Anda bisa prefer kayak mungkin WSKT, Wika, ya Wika pun juga WSKT juga agak jebol di PT PP mungkin. Mungkin Anda bisa cari konstruksi yang seperti itu. Tapi kalau bicara siklus, konstruksi salah satu yang ketarik di akhir tahun. Unilever sangkut ARB. Ini jadi pertanyaan nih, kenapa sih kok Unilever ARB? Banyak juga yang nanya ke saya. Ya, sebenarnya ada beberapa faktor. Pertama mungkin kalau kita bilang rilis LK, saya pikir nggak juga sih. Karena Q3-nya sebenarnya nggak jelek-jelek banget. Untuk emiten yang udah mature bisnisnya, oke gitu. Ya, oke. Malah parahan Inco. Kebetulan saya trading Inco kan, stop loss juga. Meskipun teknikalnya mungkin masih oke. Ya, nah mungkin ARB juga karena ada faktor-faktor berita yang kemarin kalau nggak salah sampo merek apa di US sana itu pemicu kanker dan di stop. Ya, ini kan akan menurunkan secara otomatis penjualannya dari si Unilever. Karena kan di stop. Yang sudah diproduksi nggak bisa dijual. Nah, itu kan cost semua. Ada cost tapi nggak ada pemasukan, itu kan akan berdampak. Ya, jadi penurunan ini saya juga kaget sih bisa ARB, tapi kita harus lihat hari Senin nanti. Feeling saya sih sebenarnya bagi Anda yang baru mau serok bisa pantau sih spekulasi, karena kalau dia let's say opening ARB kurang lebih kan dia ARB di 4.630 ya. 4.630 kan di sini. Ini nih strong supportnya si Unilever salah satunya ya, di 4.600. Jadi boleh banget kita serok spekulasi karena kan disupport. Ya dong, buy on weakness. Nah, buat yang nyangkut mau coba sell on strength, beli di ARB kalau memang besok ARB. Gitu ya. Tapi ini disclaimer on, cuman bisa di watch. Coba kita cek ya penurunannya apakah di distribusi. Oh iya. Ini kayaknya ada yang buang sih. Kalau kita lihat yang buang nih kelihatan ada PD. Ya, ini mungkin sama beberapa bandar lah. Tapi kalau mau coba kita track si Unilever so far masih big akum ya. Jadi kalau kita lihat ini masih akum loh. Kosnya 5.000 semua. Jadi menurut saya sih so far masih oke-oke aja. Lalu nextnya ada energi. So far juga oke. Dia kemarin breakout ya. Jadi kalau dia breakout ya ada yang namanya retrace. Jadi selalu saya bilang,
Om saya mau beli energi ya, jangan di 340, 350, beli pas koreksi. Kapan koreksi ya? Kayak harga-harga sekarang belinya. Nah, kalau kita asumsikan pakai Fibonacci retracement, kita akan dapat bahwa base buy pertama di 320-an mentok, base buy kedua mendekati mentok 298 atau ini sebagai batas akhir penurunan. Jadi ya ada dua pilihan, kalau nggak di sini dia langsung membal, which is besok, karena mungkin akan bullish marketnya besok di hari Senin, mungkin ya, atau dia turun dulu lagi mentok di 300-an baru nanti trennya rally gitu. Karena kalau mau kita lihat ini energi yang ada akumulasi besar juga, disclaimer on, jadi bisa di watch lah baik itu untuk copet atau swing. Raja position sideways, saya sih nggak tahu ya kalau ngomong-ngomong sektor-sektor kayak Raja, energi, Medco, Elsa, Pegas, saya tetap di Pegas. Atau kalau mau gorengan coba copet-copet SBMA. Kalau saya. Kalau Raja pertama udah tinggi, meskipun bisa naik lebih tinggi, tapi ya, kalau sekali gagal dan turun, sekali turun ARB berjilid dan nggak bisa exit, itu lebih sakit. Karena naiknya pun masih berat banget ini. Butuh volume yang besar Raja untuk continuation. Oke. Dan ini volumenya masih kecil, jadi ya masih 50-50. Gitu. Oke ya. Position sideways tapi ya. 925 mungkin batas yang bisa diperhatikan. Banking so far so good ya. BBRI ini bagus banget, apalagi saya udah bilang jangan kejar BNI, jangan kejar BMRI, jangan kejar BBCA. Kalau Anda ragu, kejar yang lagging BRI. Gitu ya. Ini kan swasta juga ya. Ini kan BUMN yang market cap-nya paling besar gitu ya. Milik negaranya. Kalau swasta kan BBCA. Breakout 64.700 continuation ya, ini mungkin kalau di breakout market akan positif sih, window dressing ya. Ya target mungkin banyak yang bilang psikologis angka sakti yang kita bahas di Bibos di 5.000 sih harusnya. Oke, lalu BRI mari ya skip lah. Ini saya bilang masih secondary reaction aja, secondary movement kenaikannya, jadi masih ada. Kecuali dia sideways panjang, nah mungkin kita bisa watch. Gitu ya. Kecuali sideways panjang atau dia breakout high yang lebih tinggi di 14, mungkin kita bisa pantau. Tapi kalau belum ya sekedar buy on weakness, jebol support, let's say Anda beli di 117, dia jebol 107, all time low Anda buang. Gitu. BTW ini nggak all time low ya, maksudnya low di beberapa hari terakhir. All time low dia di 50. Nextnya CMPP, ya ini harus tahu story. Ini kemarin juga digoreng karena story aja ya, 800 sekarang 200. Mirip-mirip dengan sektor teknologi yang dipom-pom. So far cuman dia masih ketahan sih. Jadi ya di 200 nih strong support. Ya Anda kalau mau swing, buy on weakness, beli di 200-an deket-deket. Ya makin murah makin bagus. Stop loss 200 nggak masalah. Cuman masih sideways ya. Belum ada katalis gitu ya. Tapi kalau mau buy on weakness boleh cicil. MPPA juga ini masih secondary movement yang saya perhatikan. Meskipun volumenya layak untuk di watch ya, untuk trading MPPA MLPL, tapi memang secondary movement. Sama kayak gini, naik 1-2 kempes lagi. Naik beberapa candle kempes lagi. Seperti itu. Oke, lalu Antam. Antam saya nggak tahu ya, teknikalnya udah keluar belum ya? Teknikalnya. Apa research-nya udah keluar belum ya? Kayaknya sih belum ya. Intinya masih kepentok kan saya udah bilang. Nah ini kepentok. Kebetulan infonya juga leadingnya malah kempes ya. Jadi well ini masih ketahan. Belum ada katalis yang gimana-gimana. Tapi ya kalau ngomong window dressing ya masih menarik lah sebenarnya. Kalau window dressingnya beneran terjadi. Tapi overall masih sideways, belum ada momentum yang bagus-bagus banget. Oke. Lalu Medco. Wah ini banyak yang naik Medco ya. BDW Medco ini masuk ke dalam menu trial kita. Jadi menu trial buy on breakout trend following. Kita ada dua, saya buka-bukaan. Pertama ada Inco minus 5% dan cut loss. Kedua ada Medco, saya beli di 1010, sekarang 1145, mungkin bisa dihitung kurang lebih 13% ya. 13-14%. Jadi plus 9%. Ini menu trial kita yang udah saya share di CCI. Jadi kita beli pas di sini. 1010 jebol kita beli. Gitu, dan masih kita kawal. Cuman memang emiten yang agak tinggi, agak riskan kalau marketnya
tiba-tiba goyang. Ya ini emiten-emiten yang pasti akan kena dampak kalau emiten goyang. Cuman yang saya perhatikan ternyata ketika kemarin pada tumbang, ya kebetulan harga minyak dunia juga lagi naik ya beberapa hari terakhir. Elsa Medco jalan, Medco-nya pun strong, cuman turun 1 tick. Padahal yang lain pada ARB 4%, dan diakumulasi juga, ya, dan Medco juga diakumulasi. Hari Rabu kemarin, jadi hari Jumat kemarin, malah masih diakum BK, KZ, RX. Malah Bandar masuk lagi. Jadi ada katalis sih, mungkin akan tunggu sampai Q3. Saya pribadi juga kemungkinan Q3 keluar, saya akan coba spekulasi trailing stop ketat atau jual sih. Cuman intinya trend following masih bisa dikawal. Cuma agak tinggi aja, ya harus hati-hati. Harus hati-hati kalau mau entry. Kalau Goto saya masih no comment ya. Ini kan Goto kan periode lock off-nya kan udah selesai ya, setahu saya ya, November. Jadi ya hindari dulu lah. Ya hindari dulu. Cuman kalau mau buy on weakness sih ini udah buy on weakness banget ya. Dia udah di all time low-nya 181. Cuman agak ngeri sih. Boleh aja Anda beli 189 jebol 181 lepas, boleh aja. Tapi kalau ngomong pandang, saya udah selalu bilang tahun ini masih bukan tahunnya teknologi atau digital. Oke, kenaikan-kenaikan ini hanya kenaikan-kenaikan sementara aja. Yang ya mungkin kita bisa manfaatkan sebagai trader gitu ya. Lalu OPMS. Oh ini OPMS disclaimer on dulu ya. Ini lumayan bagus. Saya nggak tahu apakah ada grup yang nge-HK sore ini. Kalau ada ya hati-hati, takutnya jadi cuci piring. Tapi saya pun di grup sempat spoil menjelang closing. Saya bilang nih OPMS ada resisten bagus. 129, 130, 131. Ini jebol. Ya emiten ini sering banget lah jadi saham yang digoreng ketika lagi kompet. Dan kalau ini berhasil breakout, ya ini OPMS juga naiknya juga lumayan banyak ya, bisa belasan persen. Seperti jadi ya ini bisa di watch lah. Kalau dia breakout 131 kuat di atas itu sih cakep. Oke. NICL ini saya nggak ngerti sih. Yang nggak ngerti ini bandarnya yang nggak ngerti. Cuman kalau dulu saya pernah bahas, kalau nggak salah saya lupa di mana. Ada peluang dia akan bentuk cup yang panjang. Ya, dia akan membentuk cup yang lebih panjang, tapi dia akan makan waktu yang lebih panjang juga. Ya, kalau kita perhatikan dia kan perlahan buat cup ini. Cuman karena time frame-nya agak lebar, jadi berproses banget. Intinya dia selalu nurut di garis EMA 200. Nurut dia. Tuh. Nah, ketika nurut, asal EMA 200 ini stay, Anda keep nggak apa-apa. As long as dia strong di sini, Anda keep nggak apa-apa. Gitu. Nggak ada masalah Anda. Tapi kalau once ini jebol, buy. Buy. Bukan buy beli, maksudnya buy. Gitu ya. Cuman memang posisi sideways. Ya, resiko emiten sideways kita lama di kobok-kobok. Gitu ya. Lalu next-nya mungkin properti kali ya. Properti. Kalau yang blue chip SMRA, BSDE ya masih sideways. Strong support BSDE, SMRA. CTRA agak tinggi, jadi mungkin prefer Anda kalau mau buy BSDE, kalau enggak SMRA ya, kalau mau buy on weakness. Yang gorengan-gorengan APLN kemarin ada pergerakan, ya ini mungkin karena isu-isu Central Park dijual yang di Jakarta, untuk lunasin hutang, memperlancar cash flow, ini sebenarnya bagus untuk perusahaan. Ya cash flow lancar, rating di mata investor naik, ekspektasi naik, diapresiasi ke harga, itu sebenarnya bagus. Gitu ya, PLN, ASRI juga naik kemarin. Tapi ya masih sekedar technical rebound, cuman bisa di watch ya. Ada deal juga, jadi emiten properti sebenarnya masih bisa di watch. MDLN juga, ya ini juga properti. Cuman posisi agak sideways. Jadi intinya properti masih sideways semua sih. Mostly kebanyakan masih sideways dan sama seperti cons. Kalau window dressing benar-benar terjadi dan moodnya bagus seperti tahun-tahun kemarin, maka dua sektor ini juga harusnya naik. Cuman apakah naiknya signifikan itu yang saya nggak yakin. Itu aja ya. So kurang lebih itu aja, thank you teman-teman. Beberapa watchlist tadi banyak lah kalau Anda tonton sampai habis. Dan well, VIP silent investor jangan lupa regis, kesempatan gak datang 2 kali, langsung daftar ke staff silent. Jangan lupa nonton Bibos juga,
like, komen, dan share biar saya semakin semangat buat video-video selanjutnya. Thank you, salam Trader Academy, be silent, be patient, be cuan.